Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian masih semangat dan jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Adapun pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Materi kali ini adalah yang pertama, isi cerita mobil-mobilan dari kardus bekas, keliling bangun datar, keberagaman penumpang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan teks berikut. Pernahkah kalian naik pesawat terbang? Pasti ada yang pernah, ada juga yang belum. Apakah kalian pernah merasakan di dalam kapal laut atau kereta api? Pasti kalian merasakan semuanya, ya. Semua alat transportasi yaitu menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Nah, menghubungkan tempat satu ke tempat lain dengan cepat ini tergantung juga pada alat transportasi. Berkat perkembangan teknologi, transportasi dapat dilaksanakan secara lebih lancar, yaitu di darat, laut, maupun udara. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di mana orang-orang sedang sibuk untuk bepergian naik pesawat. Ya. Oke. Bacalah teks berlibur di rumah paman yang ada di buku siswa halaman 170 sampai 171. Nah, setelah nanti kalian baca, nanti kalian bandingkan dengan isi cerita yang saya tayangkan berikut. Nah, ini dalam bentuk paragraf, per paragraf. Oke. Isi cerita pada paragraf 1 berisikan saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Pada paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Tahu anak-anak apa itu bendi? Iya, bendi itu kalau bahasa Jawanya dokar. Ya. Itu kalau bahasa Indonesia ya bendi itu ya andong. Sama. Kemudian pada paragraf ketiga, yaitu Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Kemudian paragraf keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, ini adalah isi cerita dari teks dengan judul Berlibur di Rumah Paman. Ini ringkasannya atau isinya. Teks halaman 177 sampai 178. Pergi ke pulau, judulnya. Sama seperti tadi, ya. Kita kita lihat tiap paragrafnya isinya tentang apa. Oke, yang pertama, paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Kemudian paragraf kedua,
Perahu berisi penumpang yang beragam. Kemudian yang ketiga, selama di perahu, paman menyapa penumpang. Yang keempat, paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan yang terakhir, seperti apakah transportasi air di masa depan? Ya, ini tadi isi cerita dari teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Sekarang kalian perhatikan perkembangan menggunakan alat transportasi. Jadi di tahun ke tahun itu alat transportasi kita itu mengalami perubahan atau mengalami perkembangan yang sangat baik. Untuk itu kalian perhatikan. Pertama kali yaitu, nah ini, si Ali sedang berjalan. Pertama, karena berjalan kecapek, ya, akhirnya dia menggunakan kendaraan berkuda, naik kuda. Nah, karena kudanya capek 2 kali, ya, sudah dinaiki, sudah berjalan, maka dibuatlah apa yang namanya, tadi andong, dokar, atau bendi. Oke. Berikutnya mengalami perkembangan lagi. Nah, ini berupa mobil, ya. Nah, yaitu pesawat, ya. Nah, ini alat transportasi yang berada di udara, yaitu menggunakan pesawat terbang atau kapal terbang. Ya, kalau di laut kapal laut. Nah, ini adalah jenis alat transportasi yang paling cepat, ya. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan, ya, jadi kita memasangkan alat transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, berikut ini dengan cara menarik garis. Nah, ini perhatikan. Nah, ini ada yang pertama, sepeda dulu, sekarang sepeda balap, sepeda modern. Dulu mobilnya tidak mempunyai ini penutup, ya, masih ada terbuka. Nah, ini sekarang sudah mobil mewah. Dulu kereta api berasap, sekarang kereta api ada yang melajunya itu lebih cepat dibandingkan dengan pesawat atau kendaraan yang ada di darat. Kemudian dulu pesawat terbang seperti ini, ya. Nah, sekarang sudah modern seperti itu. Inilah pesawat kuno berubah menjadi pesawat modern, ya. Oke, berikutnya adalah dulu orang masih memakai perahu. Nah, sekarang bisa menggunakan kapal laut. Sekarang kita lanjutkan. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Tentunya mau, ya. Sebelum kamu menjadi perancang mobil, ya, perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Tentunya kalian pasti bisa untuk berkreasi.
Alat dan bahan yang harus digunakan. Nah, kita pisahkan dulu alat dan bahan. Yang berupa alat yaitu ada cutter, kemudian penggaris, spidol hitam, gunting. Ya. Kemudian ada bahan. Bahannya berupa apa saja? Yang pertama, kardus bekas, ya. Kemudian lem, isolasi, dan kertas polos putih. Ya. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat mobil-mobilan. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan, ya, membuat mobil-mobilan, yang pertama adalah memotong kardus, kemudian memotong kertas dan menempelkan. Yang ketiga, melipat kardus bagian belakang. Dan yang keempat, membuat pola pintu mobil. Cara merancang sebuah mobil. Langkah-langkah membuat mobil bisa kalian lihat di halaman 173 sampai 174, yaitu di buku tema 7. Nah, ini pertama ya, seperti ini yang tadi sudah dijelaskan di awal ya tadi ya. Sebelum ini yang kedua, ketiga itu dikasih pintu, kemudian yang keempat, kelima, keenam. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat mobil atau merancang mobil. Ini lebih mudah ya. Oke. Keliling suatu bangun datar itu adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Nah, misalnya kaca mobil-mobilan ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Kelilingnya adalah, perhatikan gambar ini. Nah, untuk mengetahui kelilingnya, maka kalian harus mengetahui apa dulu? Iya, sisi-sisinya. Sisi panjangnya berapa, sisi lebarnya berapa. Kalau seperti persegi panjang, maka sisi yang berhadapan itu sama. Karena di sini panjang sisi dari persegi panjang adalah 20 cm. Kemudian sisi yang lain lebarnya ya, lebar sisinya yaitu 10 cm. Kan untuk mengetahui keliling berarti semuanya harus dihitung. Kemudian ditambah lagi ya, sisi yang bawah itu sama dengan sisi yang di atas yang berhadapan tadi kan 20 cm. Kemudian sisi berikutnya yaitu 10 cm. Jadi 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah lagi 10 cm sama dengan 60 cm. Jadi keliling kaca mobil adalah 60 cm. Ingat-ingat ya nak, kalau menghitung keliling kalian harus menghitung semua sisi-sisinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tentukan kelilingnya. Nah, ini bangun persegi panjang, bangun datar persegi panjang A. Panjangnya 15 cm.
kemudian lebarnya 8 cm. 15 cm caranya ya ini, ditambah berapa? Iya, 8 cm ditambah lagi berapa? Iya, pinter, 15 cm kemudian ditambah lagi 8 cm sama dengan 46 cm. Jadi keliling persegi panjang A adalah 46 cm. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini adalah bangun datar segi 5 ya. Karena kenapa disebut sebagai segi 5? Karena sisinya itu ada 5 dan panjangnya sama, ukurannya sama ya. Berapa? Yaitu 7 cm. Nah, kalau sudah diketahui sisi-sisinya, maka tinggal menambahkan aja, yaitu 7 cm tambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm sama dengan 35 cm. Maka keliling segi 5B adalah 35 cm. Ini cara menghitung atau menentukan keliling sebuah bangun datar. Oke. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, di situ ada gambar bangun datar A. Ini namanya jajar genjang. Ya, sisinya ya, atas bawah, samping kiri kanan sama, ya kan? Nah, berarti kalau untuk menentukan keliling, maka yang harus kita kerjakan adalah mencari sisi-sisinya. Di situ ada 16 cm, ada 9 cm. Otomatis kalau di atas 16 cm, maka sisi bawahnya adalah sama 16 cm. Kemudian sisi miringnya di situ 9 cm, maka sisi miring berikutnya juga sama 9 cm ya. Nah, caranya ya seperti tadi, 16 cm ditambah 9 cm ditambah 16 cm ditambah 9 cm. Jadi jumlahnya berapa? Iya, 16 ditambah 16 32 ditambah 18, 9 tambah 9 kan 18, berarti ya 18 ya. Jadi 32 ditambah 18 sama dengan berapa? Iya, 50. 32 ditambah 18. Oke, itu caranya ya, seperti tadi. Nah, untuk itu coba kalian nanti berlatih di rumah ya, mengerjakan soal-soal ini. Nah, ya. Nah, kalau sudah tidak ada tanda seperti bangun C, nah itu ya, sisi C berarti nanti sisinya iya semuanya sama. Juga seperti pada bangun segitiga B. Bangun segitiga B ini adalah bangun segitiga sama kaki. Nah, sisi miringnya itu adalah 11 cm. Maka sisi miring berikutnya sama atau beda? Ya, sama tetap ya. Sisi miring yang sebelah kanan 11, maka sisi miring sebelah kiri juga sama, yaitu 11 cm. Kemudian ini adalah bangun apa ini? Belah ketupat ya. Nah, ini karena salah satu sisinya kan sudah diketahui 12 cm dan
panjang sisinya sama, maka seluruh sisinya, satu sisinya yaitu sama ukurannya, yaitu 12 cm. Berikutnya, nah ini ada bangun, namanya bangun trapesium sama kaki. Sisi atas dan sisi bawah itu kan sejajar, ya. Yang satu 15 cm, yang satu 10 cm. Kemudian ada dua sisi miring. Kalau itu diteruskan, maka sisi miringnya ini akan berpotongan, ya. Jadi sisi miringnya sama panjangnya, ya, antara kanan dan kiri, yaitu masing-masing 12 cm. Oke, ya. Semoga anak-anak nanti kalau latihan, ya, banyak berlatih, maka akan lebih mengerti dan lebih paham lagi. Kalau belum paham lagi, ya bisa kalian menyaksikan video ini lagi, ya. Nah, perhatikan, ini ada beberapa orang, ya, yang berada di sebuah kapal. Mereka sangat beragam, jadi kita namakan keberagaman penumpang perahu. Beragaman penumpang perahu itu, ya, ada beberapa hal keberagamannya. Yang pertama, penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Penumpang perahu ada penduduk setempat atau penduduk sekitar lokal dan turis asing. Nah, ini adalah keberagaman di dalam sebuah alat transportasi, yaitu penumpang perahu. Oke. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Kalian harus belajar tanpa mengenal putus asa. Semoga apa yang dicita-citakan anak-anak mendapatkan hasil yang baik, ya. Apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud, ya, sesuai dengan cita-citamu. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.